negara sama ibu kota, Kak. Gimana? Kayak negara sama ibu kota. Jadi tiap negara itu punya satu ibu kota. Setiap negara memiliki satu ibu kota. Apakah di dalam negara memiliki data-data selain negara? Apa, Kak? Kira-kira kalau kita bikin di dalam sebuah table, Hmm. kira-kira negara ini menjadi seperti apa tabelnya? Apa isi yang ada di dalam negara? Isian tabelnya ya, Kak? Ah, Kayak kalau misalnya apa? Kalau misalnya negara itu ID-nya mungkin name terus ID untuk apa? ID ibu kota karena di apakah ada keperluan kita memisahkan kedua entitas tersebut? Kebutuhannya apa? Kita memisahkan kedua table tersebut. Bukannya bisa jadi satu kesatuan. Ada kebutuhan. Dan ini kalau teman-teman ada statement dan emang itu adalah sebuah urgensi kita buat sebuah table. It's iya okay, iya tidak masalah. Tidak ada ya? Ti- tidak, Kak. Oke, sip. Ada lagi teman-teman? Sabrina mau nyoba, Kak. Siapa Oke, duluan nih? silakan. Sabrina dulu, Siap, Sabrina dulu. Kalau saya kepikiran kayak orang pacaran, Kak. Kan pasti dia pacarnya Oh cuma ya. satu kan, Kak. Jadi kan one to one tuh, Kak. Satu orang punya satu gitu. Harusnya ya, Kak. Seharusnya ya, Kak. Kalau yang selingkuh sih nggak tahu lagi, Kak. Aduh. Ini susah nih, berat nih pembahasan nih. Ya, tapi urgensinya apa kita buat dia dalam sebuah table? Bukannya kalau kita masukkan atau berpikir secara table, ini adalah profile data dari objeknya adalah manusia, ya, laki-laki dan perempuan. Itu sama-sama objeknya profile. Profile namanya siapa? Ya, Gimana, Kak? sorry. Sabar. Oke, kita lanjut. Gimana urgensinya apa? Kira-kira Sabrina kita buat 2 table ya. Mungkin kayak kalau misalkan urgensinya kayak misalkan mau nikah gitu loh, Kak. Pasti kan kita butuh data kedua calonnya dan nggak mungkin dijadiin satu tabel kan? Iya nggak sih, Kak? Soalnya saya belum pernah nikah, Kak. Saya juga belum pernah nikah. Kamu udah pernah nikah? Udah nikah? Oh, belum, Kak, belum. Belum Belum. pernah. Makanya mungkin saya kepikirannya ya gara-gara itu. Mungkin pas mau nikah kan pasti kan ada dua tabel, si cewek sama si cowok. Pasti kan relasinya kan one to one gitu kan, Kak. Nggak mungkin apa dia langsung dijadiin satu. Soalnya kan dia belum berkeluarga, belum jadi keluarga, baru mau jadi keluarga gitu. Oke. Suami dan istri. Suami dan istri. Suami dan istri. Nah, ini ribet nih. Tapi kalau dia punya anak gimana? Kan masih mau rencana nikah, Kak. Belum menikah. Jadi calon suami sama calon istri, Kak. Kayak pas daftar ke KUA-nya gitu loh, Kak. Oke. Jadi nanti tabelnya namanya apa? Mungkin tabelnya ya calon suami terus sama calon istri, terus isinya ya kayak biodatanya mereka gitu. Calon suami dan calon istri.
dan isinya adalah biodatanya. Nah, ini agak oke. Kalau kita berpikir secara mempelai sama suami dan istri, ya, suami dan istri itu bisa cerai, betul? Ya, Ya jangan sampai sih Kak, tapi bisa bisa kan? Bisa dong. Ada coachnya dong. Jadi bisa ini Kak. sebenarnya yang terjadi adalah biodata, profile. Ini kita lagi berpikir secara profile. Laki-laki dan perempuannya itu profile satu. Ini tabelnya satu, profile. Tapi gimana caranya kamu merelasikan itu menjadi sebuah dia sebagai pengantin pria dan menjadi pengantin perempuan. Itu bagaimana? Maksudnya kayak kan dari person gitu ya Kak, profile atau person Iya, dibagi jadi 2 gitu ya Kak? iya. Saya belum kepikiran sampai sana Kak, kalau misalnya kayak gitu Kak. Nah, kalau secara manusiawi kita bisa berpikir seperti itu. Satu manusia, satu orang itu hanya boleh nggak hanya boleh, memiliki satu laki-laki. Kalau saya, ya harusnya sih harus satu laki-laki, satu perempuan gitu kan. Iya Kak. Tapi untuk menjadikan dia itu relasi, nggak bisa. Oh, nggak bisa ya Kak ya? Kayak kurang gitu ya Nggak Kak ya? bisa. Iya, table yang kita harus cocokkan saat ini itu pembandingnya apa? Yang kita saya menikah, ya itu adalah status. Suaminya A, suaminya si B, itu berarti kita udah punya dua table. Di mana ada satu table gender laki-laki, satu gender perempuan. Di mana akan menjadi relasi mini-to-many kalau memang ini kita di weddings. Ini kalau kita berpikir kita bikin aplikasi weddings, artinya kita harus membedakan dua nanti kita masukkan lagi. Jadi ceritanya kita memang punya satu table namanya table profile. Ya, dimana ketika kita memasukkan table profile itu atau akun kita, atau bukan table profile deh, profile sendiri, akun, itu akun. Dan begitu kita mau membuat misalnya undangan, nah misalnya ini website pembuat undangan. Nah website undangan ini pasti harus menyimpan satu entitas buat pria, pengantin pria, dan pengantin perempuan. Di mana pengantin pria ini memiliki satu table tersendiri. Di mana di sini satu table ID ini adalah ID dari calon prianya, dan tabel satunya adalah calon wanitanya. Bahkan itu tidak perlu jadi relasi. Ini kalau kita maksa dia jadi relasi, kalau kita maksa jadi relasi malah jadinya many to many, bahkan bisa one to one. One to one-nya tapi maksa banget. Nggak ada, nggak bisa. Nggak bisa, ini malah kalau kulit sih lebih ke status, ya status lagi itu membedakannya nggak bisa dijadikan relasi, nggak bisa, Kurang ya Kak ya? Kurang tepat. kurang tepat. Oke Kak. Makasih Kak. Sip, sama-sama. Ada lagi teman-teman? Ya Kak, coba. Saya Kak. Waduh, saya siapa nih? Siapa dulu nih? Randika dulu deh. Gimana Randika? Kalau saya satu negara satu presiden Kak, atau satu pemimpin.
satu negara itu memiliki satu presiden. Berarti one-to-one? Ya. Berarti ada entitas presiden. Ya. Entitas presiden, betul. Iya, Kak. User presiden. Oke, boleh dijabarkan ke saya entitasnya sama apa? Negara sama presiden. Coba dijabarkan relasi. Oh, maksudnya relasi one-to-one-nya, Kak? Iya. Oh, jadi ya itu maksudnya tipe field-nya, Kak. Kan tiap presiden memiliki satu negara, gitu. Oh, gitu ya. Ya. Satu negara memiliki satu presiden dan satu negara mempunyai satu presiden atau satu orang pemimpin. Dan pemimpin memiliki sebuah daerah kepemimpinan. Gitulah Kak maksudnya. Satu negara. Satu negara mempunyai punya seorang satu presiden, satu pemimpin ya. Dan satu orang pemimpin mempunyai sebuah hanya bisa memimpin satu negara. satu wilayah kepemimpinan. Maksudnya itu wilayah. Tapi kalau dibahasakan seperti itu, Pak. Oke, boleh, bisa. Sip. Makasih, Kak. Oke. Agak maksa ya kalau gue pikir-pikir. Next. Siapa tadi? Maaf. Oke. Irfan dulu. Maaf Kak, tadi kan agak putus-putus ya. Misal ini apa manusia sama fingerprint udah belum? Manusia dan fingerprint. Manusia dan fingerprint. Manusia dan fingerprint. Oke. Setiap manusia memiliki satu fingerprint. Iya Kak. Setiap fingerprint memiliki satu aksen. Oke, fingerprint ini ada urgensi apa kita membedakan entitasnya antara manusia dan fingerprintnya? Ada kebutuhan kita membedakan biometriknya tidak dalam table? Untuk ini sih pembeda mungkin Kak. Pembeda apa? Kayak absen pakai fingerprint itu. Iya, maksudnya ada kebutuhan apa fingerprintnya dipisahkan? Oh, dipisahkan ya. Iya, ada kebutuhan apa? Kita memisahkan antara data profile sama fingerprintnya. Kalau umum sih kurang tahu Kak, tapi kalau detail mungkin bagian forensik mungkin nggak tahu juga sih. Bagian forensik seperti apa? Silakan berargumen. Ini belum tentu saya benar. Saya kurang paham itu Kak. Kayak bagian apa yang kayak di kepolisian forensik gitu loh Kak. Cuma apa sekedar denger doang sih. Oh, berarti Irfan ini punya intel ya. Hati-hati teman-teman. Temannya sampai forensik. Suka lihat-lihat aja Kak. Oh, siap ya.
Oke, ya apa? Balik lagi pertanyaan adalah urgensinya apa? Kenapa kita harus memisahkan antara table dari user ya dengan fingerprintnya? Kenapa kita harus pisah? Gak ada ya. Kalau ada, ya udah, berarti benar. Tapi kalau tidak ada, apa? Statementnya, saya mau statement. Argumennya apa? Gak ada. Nggak ada sih Kak kalau untuk umum. Oke. Oh berarti untuk yang forensik ada? Nah itu juga kurang tahu Kak. Kan belum pernah terjun ke situ jadi nggak tahu. Sabar ya teman-teman. Oke, kita tanya lagi ya teman-teman ya. Sampai mana tadi kita? Sampai pada apa teman-teman? Forensik, Forensik, Kak. Kak. Forensik. Oh forensik. Wah Intel ternyata ya. Intelnya Irfan ya. Oke, sip. Kalau gitu ada lagi Lydia tadi ya. Lydia, silakan Lydia. Saya juga. Saya mau juga Pak. Saya dulu, Iya, Kak. Adi dulu, Kak. Lydia dulu. Terserah. Ladies first. Kalau menurut saya mahasiswa sama beasiswa, Kak. Mahasiswa sama beasiswa. Setiap mahasiswa punya yakin satu beasiswa yakin. Satu mahasiswa. Jadi mungkin kayak kebijakan kampusnya satu mahasiswa cuma boleh nerima satu beasiswa. Nah, satu beasiswa itu cuma nerima satu mahasiswa, Kak. Ini database-nya siapa? Database-nya siapa dulu nih? Yang kita maksud. Karena satu mahasiswa kalau kita lihat itu bisa memiliki lebih dari satu beasiswa. Betul kan? Biasa saya ditawarkan, misalnya bukan saya, amin ya. Misalnya saya ditawarkan beasiswa ke Jerman. Terus ada tiba-tiba yang nawarin saya beasiswa ke Belanda atau Korea. Artinya satu user bisa dong memiliki banyak tawaran. Nah ini kita lagi database-nya siapa dulu yang kamu maksud? Database-nya kita atau suatu platform yang mana nanti kita bisa melihat tawaran-tawaran, atau database siapa nih yang kamu maksud? Database-nya si beasiswa itu, Kak. Yang jadi mungkin beasiswanya itu punya persyaratan cuma mahasiswa itu cuma boleh nerima satu beasiswa, Kak. Jadi kalau dia terikat ke beasiswa lain dia nggak bakal diterima gitu, Kak. Oh enggak dong. Kalau terikat artinya udah sekolah di sana. Iya, betul. Iya atau enggak nih? Dia udah sekolah. Kalau terikat kalau ada kata-kata terikat nih ya. Artinya Iya, Kak. pesertanya udah sekolah. Nah, kalau kita bahas tawaran ya atau beasiswa, itu kita bisa satu orang bisa menerima banyak beasiswa. Kalau kita balik lagi nih, setiap beasiswa bisa ditawarkan atau diterima oleh banyak mahasiswa. Betul ya dia?
Ini kan baru dari sisi ini ya, dari Iya sisi sih, Kak. mahasiswanya ya. Iya, iya Nah, benar. ya. Tapi kalau kita balik lagi ya, teman-teman harus selalu coba membaca dari kedua sisi ya. Coba dari sisi pertama, nanti kita baca dari sisi yang kedua. Kalau sisi yang kedua itu bisa many, artinya nanti want to many. Oke, sip, thank you. Ada lagi teman-teman? Ya Kak, Andi ya. Silakan Andi. kalau saya contohnya ini dalam kendaraan Kak. Jadi Oke, kendaraan. satu motor hanya memiliki satu plat nomor. Kalau satu plat nomor itu hanya dimiliki oleh satu motor Kak. Satu motor hanya motor. memiliki satu plat nomor. Siapa bilang? Iya kan Kak? Kalau udah expire gimana? Ayo. Ada Ya batasnya. kan? Artinya itu nggak bisa jadikan satu waktuan. Artinya waktu ini. Ketika expire, kalau kita membahas tentang DD, itu kan expire. Ketika expire kita perbaharui, DD-nya berubah ya, teman-teman. Betul nggak? Plat nomornya berubah ya, nomornya. Iya Kak, betul. Nah, artinya itu menjadikan relasi one to many ya terhadap plat nomor. Di setiap kendaraan pasti memiliki banyak plat nomor. Plat nomor pasti dimiliki ya oleh satu kendaraan. Jadinya one to many. Kalau dari plat motornya udah benar, tapi dari kendaraan ke plat motor itu one to many. Oke. Mungkin yang lebih spesifik mungkin ada lagi. Kalau satu motor aja, satu motor hanya memiliki satu plat nomor, enggak ya? Bisa lebih dong. Kan expire. Plat nomor memang cuma satu. Wah, parah nih. Ini pasti Andi tidak pernah mengganti plat nomor nih. Sampai mati nih. Sampai mati Kak. Hati-hati digerebek. Oke, siapa lagi nih? Saya Kak. Saya ini siapa? Adi ya, Adi. Siapa? Adi Kak. Kahfi. Oh, Adi, astaga. Tidak Adi. kelihatan nih. Oke, Adi, silakan. Kalau saya itu Kak, data penduduk sama data BPJS Kak. Kan satu orang hanya satu BPJS dan BPJS juga hanya punya satu orang. Satu penduduk hanya memiliki satu BPJS. Siapa bilang? Saya punya BPJS pekerjaan, saya punya BPJS kesehatan, saya punya BPJS apalagi tunjangan hari tua. Ayo, maksudnya yang mana dulu nih Adi? BPJS yang apa nih? Yang BPJS satu BPJS maksudnya bukan yang beda tipe BPJS. Loh. Gimana maksudnya tuh? Tiap user punya lebih dari satu. Betul nggak? Iya. Iya, kalau beda itu bisa sih, iya sih. Usernya bisa. Iya kan? Iya. Jadi BPJS ini ya akan merelasikan many to many. Terhadap apa? Terhadap jenis-jenisnya. Jenis apa? Satu user pasti punya banyak BPJS. Ya, nanti relasinya terhadap jenisnya. Saya punya tenaga kerja, saya punya kesehatan, saya punya tunjangan hari tua, saya punya apa, dan itu nanti relasinya begitu. Betul? Iya Kak. Oke. Itu orang bisa lebih. Betul sekali. Sip. Ayo, tuh. Ini yang dekat-dekat dengan kehidupan teman-teman nih, harusnya punya nih ada. Kalau ini Kak. Kak saya Kak. Ada Kafli dulu. Sama. Contohnya satu orang hanya punya satu NIK. Satu orang punya satu NIK. Tapi pertanyaan saya balik. Apakah nggak saya balik sih? Saya mau bertanya lagi. Pertanyaan lagi muncul nih sebuah pertanyaan. Apakah entitas profile harus berbeda dengan NIK? Apakah bukannya NIK ini satu kesatuan dengan profile kita? Apa alasannya kita bedakan entitasnya?
Mungkin di berbagai kondisi tertentu bisa dipisahkan, Kak. Karena kan ada juga tambahan data, misal contohnya seperti email, seperti alamat domisili untuk saat ini. Mungkin Artinya seperti itu, Kak. tabelnya seperti apa? Jadi Tabelnya kan seperti apa? tabel data KTP itu dipisahkan dengan tabel profil utama. Profil KTP akan dipisahkan dengan profil utama. Profil utama isinya apa? Misal ada email atau nanti nyambung lagi ke tabel yang lain gitu, Kak. Ada nomor HP juga. Oke. Terus yang apa tadi, profil dan apa? Sorry. Profil NIK ya? sama tabel tabel KTP. Oke. Tabel KTP isinya apa? Ada NIK, alamat yang sesuai KTP, nama lengkap sesuai KTP, agama, dan lain-lain. Oke. Sip. Hampir benar ya. Cara kamu memisahkannya hampir benar. Tapi oke lah, betul ya. Kalau teman bisa jawab seperti yang punya Kafli ya, itu baru saya bisa katakan benar ya. Silakan berargumen ya. Next. Siapa tadi? Kurniawan. Silakan Kurniawan. Sebenarnya tadi saya juga mau ngomong itu, Kak, Erika. Oh, Kalau sama paspor Andika. sama aja, Kak. Sama paspor, Satu orang dan paspor. apa alasannya kalian bisa? Ya kan untuk membedakan misal dia dari misal negara mana gitu. Setiap orang hanya memiliki satu paspor, siapa bilang? Ya, benar nggak? Setahu saya sih, saya bisa perbarui paspor ya. Kalau paspor saya hilang juga, saya rasa berubah tuh nomornya. Iya nggak? Kurniawan. Iya, Kak. Loh, Kak. Ya gimana? Kurniawan punya statement? Kalau itu mahasiswa dan ijazah gimana, Kak? Apa, sorry, ulangi? Mahasiswa dan ijazah gimana, Kak? Ijazah sama mahasiswa. Iya. Setiap mahasiswa punya satu ijazah. Kalau ijazahnya kebakar, Tapi tetap sama kan nomornya? oh gitu dong ya. Harus ada Iya, Kak. statementnya. Nah, betul ya. Jadi ijazah itu nggak bisa lebih dari satu, jadi tetap sama. Walaupun kebakar kek, mau ke apa kek, ya tetap satu ya. Ya ID-nya tetap satu orang hanya bisa memiliki satu ijazah. Oke. Oke, Kak. Sip, mantap. Next, ada lagi? Nggak ada? Udah nggak ada? Oke. Kalau gitu, saya memberikan kasih lagi. Ya, kalau dari saya,
Kayak setiap gue share screen, nge-lag tiba-tiba. Halo teman, suaranya terdengar ya? Tapi tadi pas Ya. share screen putus-putus. Cuman share screen-nya putus-putus, Kak. Iya kak, sesinya putus-putus. Dia gimana nggak putus-putus sih teman? Lihat dulu ping saya berapa? Bisa beli bakwan saya nih, pingin. Kalau dikumpul-kumpul nih, nih kalau dikumpul-kumpul bisa beli mandi-mandi coto saya. Mandi-mandi bakwan nih. Waduh, sabar ya. Ini saya lagi di kantor nih. Maksudnya lagi di rumah kantor. Lagi banyak yang pakai nih sepertinya. Agak berat loh. Sepertinya kayaknya karena aku share ya. Setiap aku share tuh Tapi kok iya sih Bang. Soalnya kalau antara share screen kayaknya aman kan biasanya. Laptop sudah di. Nah itu kan terus masuk. Enggak. Kamu ngeliat foto payung. Foto Discord-nya Bang Dewan. Aku nanti buat ini di Photoshop kata-kata hijau. Itu motivasi gue Mas. Gue pasti komit to KI. Kalau Ya udah, gimana kan di kayaknya masih ini ya jaringannya masih bermasalah nih. Teman-teman boleh pindah ke Teams nggak? bisa loh. Kamu kesel ya? Boleh, Kak. Boleh kak. Kita pindah Teams dulu ya, karena ini jaringannya sangat bersahabat gitu ya. Kita pindah Teams ya. Untuk linknya sendiri masih sama ya. Saya coba up lagi ya, saya reply. Tuh ya, silakan teman-teman join di sana ya. Linknya tetap sama. Kita pakai Teams, oke?